Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrul Alam akan memberikan materi terkait dengan sejarah kelahiran Pancasila dengan menggunakan media pembelajaran berbasis augmented reality. Baik, yang pertama, di sini saya akan menyajikan materi terkait dengan sejarah kelahiran Pancasila. Di sini saya sudah buatkan media berbasis augmented reality yang di dalamnya juga ada video yang bisa teman-teman tonton dan bisa kita simak video terkait dengan sejarah kelahiran Pancasila. Dan sini saya juga sudah menyiapkan barcode. Teman-teman nanti bisa scan sehingga bisa tampil di masing-masing device, sehingga bisa sama-sama menyaksikan terkait dengan video sejarah kelahiran Pancasila dengan menggunakan media augmented reality. Baik, kita simak videonya. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuosaniin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Metyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Paramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam pokok 5 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, Hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai
menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini video yang saya input di dalam media pembelajaran augmented reality. Jadi teman-teman ini bisa selain melihat gambar secara 3 dimensi, nanti bisa juga untuk bisa melihat video pembelajarannya. Nanti teman-teman, saya contohkan augmented reality. Jadi di sini saya contohkan tampilan setelah saya scan barcode. Di sini teman-teman mungkin bisa menunggu beberapa saat setelah di scan, karena akan ada link yang akan teman-teman akan ikuti. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung melihatnya secara tampilan di device. Nah, kemudian klik play. Nah, dia akan muncul, bisa disesuaikan seperti ini ya. Nah, di sini bisa We expect as preamble to our constitution the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kemudian, nah di sini tadi kita sudah melihat video pembelajaran berbasis augmented reality. Nah, saya akan mengajak teman-teman lagi untuk sama melihat media pembelajaran berbasis AR ini, tapi bentuknya gambar gitu ya. Nanti teman-teman sama bisa juga untuk scan barcode-nya, nanti akan muncul link, nanti bisa teman-teman ikuti bagaimana melihat media secara AR ini. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan bagaimana rumusan dasar negara Pancasila yang pertama dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Namun berdasarkan catatan ini, Muhammad Yamin ini lebih banyak membahas bahan-bahan pembentukan negara, penyusunan undang-undang dasar, dan bagaimana menjalankan isi hukum dasar. Akan mencontohkan kembali ya bagaimana cara scan agar tampilan AR ini muncul. Oke, baik, siapkan device teman-teman, kemudian scan, lalu bisa ada 3 pilihan. Saya di sini pindai maker, kemudian izinkan. Tunggu beberapa saat, akan muncul. Nah, ini coba arahkan ke barcode-nya. Nah, kemudian muncul tampilan AR-nya. Jadi
Kemudian di sini juga bisa teman-teman klik informasi yang ada di AR ini, gitu ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini juga ada rumusan dasar negara dari Profesor Dr. Supomo. Apa pemikiran dari Supomo? Pemikiran Supomo itu menekankan bahwa bentuk negara yang paling sesuai untuk rakyat Indonesia adalah negara yang mewujudkan persatuan antara negara dan seluruh rakyatnya, atau yang disebut juga dengan negara integralistik. Scan kembali ya tampilan dari AR dari penjelasan Mr. Supomo ini. Sama teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, tunggu beberapa saat, lalu arahkan ke barcode-nya, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian pilih vertikal. Nah, ini ya tampilan AR dari penjelasan dari rumusan Supomo. Seperti ini tampilannya. Nah, terakhir, rumusan dasar negara Pancasila itu dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini satu-satunya orang yang menjawab secara utuh dari Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia. Apa yang dicetuskan oleh Soekarno yaitu 5 dasar negara. Pertama itu kebangsaan, kedua internasionalisme, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan. Nah, gagasan Insinyur Soekarno ini tentang 5 dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Sebagai penutup pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengatakan, kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara scan barcode untuk bisa menampilkan media pembelajaran berbasis augmented reality. Nah, sama ya, teman-teman bisa scan lagi barcode yang ada di layar, kemudian pilih pindai marker, kemudian izinkan aksesnya, tunggu beberapa saat, kemudian arahkan layar kamera kalian atau teman-teman di barcode yang tertera, kemudian pilih vertikal. Nah, ini akan muncul kembali AR-nya, dan di sini ada beberapa informasi. Teman-teman bisa klik juga apa informasi yang ada di tampilan AR-nya. Oke, seperti ini ya.